Pemirsa, klaster Pondok Pesantren Darussalam Banyuwangi, Jawa Timur masih menjadi perhatian utama Satgas Penanganan COVID-19. Penyemprotan disinfektan terus dilakukan di seluruh ruangan pondok dan permukiman sekitar pondok. Satgas COVID-19 Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur mencatat penambahan kasus positif COVID-19. Dari penambahan kasus terkonfirmasi baru tersebut, 99 kasus merupakan para santri Pondok Pesantren Darussalam. Hingga Minggu pagi tercatat jumlah santri yang terkonfirmasi positif COVID-19 sebanyak 199 orang. Penanganan COVID-19 di klaster Pondok Pesantren Darussalam menjadi perhatian utama Satgas Percepatan COVID-19. Penyemprotan disinfektan terus dilakukan guna memutus penularan virus COVID-19. Aparat gabungan TNI, Polri, dan Satpol PP Sidoarjo kembali menggelar razia masker di sejumlah tempat keramaian. Belasan pemuda terjaring razia dan langsung menjalani sanksi bersih-bersih fasilitas umum. Meski petugas selalu memberikan sanksi sosial berupa hukuman push-up atau bersih-bersih fasilitas umum, namun pelanggaran masih saja terjadi. Salah satunya di wilayah Kecamatan Waru, Sidoarjo yang menjadi daerah zona merah penyebaran COVID-19. Hampir setiap malam belasan warga yang rata-rata masih berusia anak dan remaja terjaring razia masker. Belasan remaja yang terjaring razia langsung dimasukkan ke dalam mobil petugas untuk dibawa ke kantor Kecamatan Waru, Sidoarjo. Mereka diberi sanksi sosial bersih-bersih fasilitas umum di area kantor Kecamatan Waru. Bahkan untuk menimbulkan efek jera, petugas menambah jam bersih-bersih fasilitas umum selama 2 jam. Ironisnya dari sejumlah remaja yang terjaring razia, ada yang mengaku tidak biasa pakai masker. Aparat gabungan TNI, Polri, dan Satpol PP di Banten juga kembali menggelar razia masker di sejumlah tempat keramaian. Salah satunya di Cilegon, Banten. Belasan pemuda terjaring razia dan langsung menjalani sanksi push-up hingga bersih-bersih fasilitas umum. Di Cilegon, Banten, sekelompok pemuda yang sedang nongkrong di sekitar Jalan Jenderal Sudirman hingga Jalan Aat Rusli, Kota Cilegon, Banten, terjaring razia karena tidak mengenakan masker dan tidak jaga jarak. Bagi warga yang terkena razia diberi sanksi sosial berupa push-up. Petugas juga membubarkan aksi kumpul-kumpul warga serta mengimbau mereka untuk tetap berada di rumah. Razia dan hukuman sosial bagi pelanggar protokol COVID-19 terus dilakukan agar masyarakat tetap taat menerapkan protokol kesehatan saat beraktivitas di luar rumah. Di Minggu pagi, kawasan khusus pesepeda kembali dipadati warga Jakarta yang berolahraga. Pengamanan ketat terus dilakukan oleh aparat gabungan TNI, Polri, Satpol PP, dan Dinas Perhubungan untuk memastikan seluruh warga mematuhi protokol kesehatan COVID-19. Pemprov DKI Jakarta memfungsikan ruang jalan protokol Sudirman Tamrin untuk warga berolahraga. Hal ini juga memfasilitasi banyaknya warga DKI yang ingin berolahraga dengan sepeda. Namun pengawasan ketat juga dilakukan petugas guna memastikan warga yang berolahraga mematuhi protokol kesehatan COVID-19. Tidak hanya kawasan Sudirman Tamrin, area banjir Kanal Timur Jakarta juga ramai warga berolahraga Minggu pagi. Kawasan ini kembali dibuka untuk warga yang berolahraga mulai pukul 6 hingga 9 pagi di hari Minggu. Selama berolahraga, petugas terus berjaga di lokasi dan mengimbau kepada warga agar terus menggunakan masker saat memasuki area. Jalan layang Nontol Antasari kembali diramaikan warga yang berolahraga khususnya pesepeda meskipun harus melewati protokol kesehatan yang ketat. Dengan diawasi 80 personel gabungan diantaranya dari Satuan Polisi Pamung Praja,
Dinas Perhubungan Provinsi Jakarta dan Kepolisian, warga bisa berolahraga dari pukul 6 hingga 9 pagi. Seluruh warga bisa datang dan berolahraga kecuali untuk ibu hamil dan anak di bawah umur 9 tahun. Meskipun terbatas, pemerintah Provinsi Jakarta memutuskan membuka beberapa ruas di ibu kota untuk dimanfaatkan warga berolahraga di tengah pandemi COVID-19 dan di wilayah Jakarta Selatan hanya satu ruas yaitu Jalan Layang Nontol Antasari. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemerintah DKI Jakarta akan mengizinkan bioskop beroperasi dalam waktu dekat. Salah satu pertimbangannya, hiburan diklaim bisa meningkatkan imunitas warga terhadap COVID-19. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan membuka kembali bioskop dalam waktu dekat. Satgas Penanganan COVID-19 mengatakan pembukaan kembali bioskop telah dikaji. Selain itu, dibukanya hiburan ini dinilai bisa meningkatkan imunitas warga menghadapi pandemi COVID-19. Pelaku industri pun ditekankan untuk menerapkan protokol kesehatan dan menaati regulasi. Pemprov DKI Jakarta menegaskan akan menutup usahanya jika ada yang melanggar. Yang nanti tidak mengikuti protokol kesehatan, maka langkah yang dilakukan DKI cukup sederhana, yaitu menutup kegiatan usahanya. Ketua Umum Gabungan Pengusaha Bioskop Seluruh Indonesia Joni Safruddin menyebut akan menerapkan protokol kesehatan ketat. Bahkan pihaknya akan menegur pengunjung dan meminta pulang jika abaikan protokol kesehatan di bioskop. Di lobi itu ada bangku panjang-panjang, itu juga kita batasi. Ya biasalah, standar lah. Di mana-mana ya, satu duduk, isi, satu di silangin, kosong, dan sebagainya. Di dalam kan juga begitu. Itu disiplinnya di dalam. Untuk di dalam penonton tetap pakai masker. Tetap pakai itu. Kalau nggak pakai Wajib kita gitu tegur, nggak mau tegur kita suruh pulang aja. Balikin duitnya kalau perlu. Berarti makan minum nggak boleh di dalam. Katanya kan nggak boleh, tapi kita kan lihat keputusannya itu kan di tangan pemerintah. Kita ikut aja. Dibukanya kembali bioskop di Indonesia berpotensi menambah angka penularan COVID-19. Untuk itu, pengelola bioskop wajib menaati sejumlah protokol kesehatan, diantaranya mengatur jaga jarak pengunjung, mulai dari antrean masuk dan keluar gedung bioskop, hingga jarak kursi antar penonton saat di dalam studio bioskop. Selain itu, usia pengunjung dibatasi. Pengunjung yang diizinkan masuk berkisar 12 hingga 60 tahun. Balita dan manula dilarang masuk dan menonton di gedung bioskop. Penonton juga dipastikan harus sehat sebelum masuk ke wilayah gedung bioskop. Untuk pemutaran film, durasi dibatasi hanya maksimal 2 jam. Pengunjung juga wajib selalu mengenakan masker dan diimbau tidak makan dan minum selama pemutaran film. Pengelola diwajibkan menjual tiket secara online dan wajib menyediakan perlengkapan protokol kesehatan seperti tempat cuci tangan, pengukur suhu, hand sanitizer, dan wajib menjamin pelaksanaan protokol kesehatan di lingkungan gedung bioskop. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Di Gala 10 kawasan dibuka untuk berolahraga dan kebijakan bioskop akan diberlakukan. DKI Jakarta kembali mencatat kasus baru COVID-19 mencapai 1.000 kasus. Bahkan ibu kota telah masuk dalam zona resiko tinggi penularan COVID-19. Lagi-lagi kasus baru COVID-19 di ibu kota menembus angka 1.000. Bahkan dalam sepekan, kasus COVID-19 di ibu kota berada di angka 700, lalu meningkat di angka 800 hingga hari ini menjadi 1.000 kasus. Peningkatan ini diduga dari pergerakan masyarakat saat libur panjang akhir pekan lalu ketika warga memilih mudik di sejumlah daerah. DKI Jakarta masuk dalam zona risiko tinggi penularan COVID-19. Sementara di daerah penyangga seperti Bekasi, Depok, Tangerang, dan Kabupaten Bogor masuk zona risiko sedang penularan COVID-19. Tetapi Kota Bogor kini masuk risiko tinggi. Bahkan Kota Bogor menerapkan jam malam untuk menekan penyebaran COVID-19 yang akhir-akhir ini meningkat di wilayahnya. Meski kasus COVID-19 terus meningkat, Pemprov DKI Jakarta malah melonggarkan sejumlah aturan, mulai dari larangan berolahraga dan bersepeda yang kembali dibuka di 10 lokasi. Bahkan dalam waktu dekat, Pemprov DKI Jakarta bersama Satgas Penanganan COVID-19 berencana membuka kembali operasional bioskop. Namun, kebijakan pembukaan bioskop masih menunggu beberapa pra-uji. Tim Liputan iNews melaporkan.
Meningkatnya jumlah kasus positif COVID-19 di tanah air diakui Ketua Satgas Penanganan COVID-19. Namun Doni Monardo mengatakan tingginya kasus positif karena banyaknya uji spesimen yang dilakukan pemerintah. Kasus konfirmasi baru COVID-19 di tanah air masih berada di angka 2.000 kasus per harinya. Bahkan kemarin telah menembus angka 3.300 kasus baru. Ketua Satgas Penanganan COVID-19 mengatakan tingginya kasus COVID-19 karena banyaknya jumlah orang yang diperiksa per harinya, yakni sekitar 20.000 bahkan terkadang 30.000 spesimen. Dalam beberapa hari terakhir, sempat beberapa kali itu bisa di atas 30.000, bahkan di atas 33.000. Jadi jumlah yang semakin tinggi. Nah, dengan jumlah semakin tinggi, otomatis semakin banyak kemungkinan yang terjaring positif. Kemudian, walaupun jumlah pemeriksaan itu mengalami peningkatan, tetapi belum merata. Berdasarkan data Satgas Penanganan COVID-19, jumlah orang yang diperiksa perharinya mencapai 10.000 hingga 20.000. Pada 26 hingga 27, jumlah yang diperiksa perharinya mencapai 20.000 dengan positif baru mencapai 2.000 kasus. Namun pada 28 Agustus ketika jumlah yang diperiksa hanya 16.000, kasus baru menembus angka 3.000. Lalu puncak tertinggi terjadi kemarin saat kasus baru mencapai 3.300 orang dengan jumlah yang diperiksa perharinya 21.000. Meski kasus telah menembus 172.000, kepatuhan warga terhadap protokol kesehatan seperti penggunaan masker masih rendah. Dalam 2 pekan ini, pemerintah pun menggenjot penggunaan masker saat beraktivitas. 8 provinsi menjadi perhatian khusus karena memiliki potensi penularan COVID-19 yang tinggi, yakni DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, dan Kalimantan Selatan, lalu Sulawesi Selatan, serta Papua. Pemerintah terus mengenjot agar uji spesimen COVID-19 bisa mencapai angka 30.000 perharinya dan menyebar rata di seluruh pulau. Dari Jakarta, Muhammad Adriansyah, iNews melaporkan. Warga berdesakan untuk mendapatkan masker yang dibagikan Gubernur Jawa Timur dan Wali Kota Mojokerto di pusat keramaian Kota Mojokerto, Jawa Timur. Untuk mencegah penyebaran COVID-19, warga diminta mematuhi protokol kesehatan. Gubernur Jawa Timur dan Wali Kota Mojokerto bersepeda mengelilingi Kota Mojokerto untuk membagikan masker kepada warga. Warga yang berada di alun-alun Kota Mojokerto berebut masker yang dibagikan Gubernur Jawa Timur dan Wali Kota Mojokerto. Meski diminta untuk jaga jarak dan mematuhi protokol kesehatan, warga tetap berdesakan untuk mendapat masker. Pembagian masker juga dilakukan di Pasar Tanjung dan Taman Kota Mojokerto. Gubernur Jawa Timur bersama 10 orang penyintas COVID-19 berpesan kepada warga agar selalu menjaga kesehatan dan mematuhi protokol kesehatan untuk memutus penyebaran COVID-19. Penyebaran COVID belum aman, maka semua harus melakukan antisipasi secara komprehensif dan masyarakat harus ada di depan. Kita menjadi bagian dari penguatan bagaimana pelaksanaan disiplin protokol kesehatan. Selain membagikan masker, Gubernur Jawa Timur mengunjungi pusat ketahanan pangan dengan memanfaatkan lahan kosong dan pusat pelatihan UMKM di Kota Mojokerto yang terdampak langsung dengan pandemi COVID-19. Dari Kota Mojokerto, Jawa Timur, Salahuddin, iNews melaporkan. Pandemi COVID-19 bukan halangan bagi umat Kristiani untuk beribadah. Banyak cara bisa dilakukan untuk berkomunikasi dengan Sang Pencipta. Salah satunya ibadah dan doa yang dilakukan secara drive-in. Ibadah ini dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Berikut liputannya. Dalam rangka memperingati HUT RI ke-75, Gereja Bethel Indonesia GBI Glow Fellowship Center menggelar General Assembly dan berdoa bagi bangsa Indonesia.
bertajuk Kami Merendahkan Diri Bagi Indonesia. Kebaktian ini dipimpin oleh Pendeta Gilbert Lumoindong di MNC Lido City, Cigombong, Bogor. Dikarenakan masih pandemi COVID-19, pelaksanaan ibadah dan doa dilakukan secara drive-in. Meski beribadah hanya di sekitar area mobil, tak mengurangi kehusyukan jemaat gereja dalam mendoakan bangsa Indonesia agar terbebas dari pandemi COVID-19 dan keluar dari krisis ekonomi. Jadi kita bisa lihat masyarakat atau pengerja-pengerja hamba-hamba Tuhan dari gereja semangat sekali, tetapi sekaligus pada saat yang bersamaan kita bisa lihat kelegaan yang mungkin selama beberapa bulan ini nggak mereka dapatkan. Bahwa mereka rindu untuk mendoakan bagi bangsa Indonesia. Kami MNC punya area nih, jadi kita undang, pakai aja area kami di MNC Lido City. Nah, areanya luas. Dalam acara ini, panitia penyelenggara menyediakan panggung utama dan layar besar. Namun untuk mengakses suara, dilakukan melalui frekuensi radio pada kendaraan masing-masing. Sehingga ibadah bisa dilakukan dengan penuh khusyuk, sukacita, dan meriah. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, mari kita dukung para pejuang kemanusiaan dengan peduli melawan penyebaran virus corona. Bantuan bisa disalurkan melalui rekening yang tertera di layar televisi Anda. Kebakaran menghanguskan puluhan rumah di Sao Paulo, Brasil dan menewaskan seorang anak. Jangan kemana-mana, iNews Malam segera kembali dengan informasi selengkapnya.